Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Walaupun pandemi sudah turun, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya agar sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Pascal Adinata Susanto dari Prodi Pendidikan IPSA 2020. Tentunya di sini saya bersama partner saya dengan Kak Andin. Halo, kenalin nama aku Afriandini Aisyah, biasa dipanggil Andin dari Prodi Pendidikan IPSA angkatan 2020. Oke Kak, kalau begitu kita sini mau apa nih Kak? Di sini kita bakal sharing-sharing nih mengenai manajemen advokasi yang tentunya dengan pembicara kita yang keren banget, yaitu Kak Fahrul sebagai Ketua Manajemen Advokasi. Boleh nih Kak perkenalan diri dulu sebelumnya. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Fahrul Sulaiman. Teman-teman bisa manggil aku Fahrul. Aku dari Prodi Pendidikan IPS 2019B. Alhamdulillah, pada tahun ini aku diamanahin sebagai Kepala Departemen Advokasi Sosial Mahasiswa BMP PIPS. Salam kenal. Oke Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah nih, masih sehat. Alhamdulillah. Kalau gitu kabar baik ya. Iya, alhamdulillah. Kak, di sini aku mau nanya dong. Kan tadi kakak udah ngejelasin ya kalau kakak itu adalah ketua advokasi mahasiswa ya. Gimana sih Kak perasaannya menjabat sebagai ketua di Departemen Adsoma ini? Boleh dijelasin ke teman-teman yang lagi nonton di rumah? Oke, mungkin perasaannya susah diungkapin ya dengan kata-kata. Tapi sebelumnya emang nggak menyangka sih, karena masih banyak potensi dari teman-teman saya itu yang sekiranya masih bisa gitu jadi kepala departemen. Tapi biar bagaimanapun kalau kita sudah diberikan amanah, kita harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan menjalaninya hingga akhir gitu. Walaupun susah, senang, susah dukanya itu harus kita rasakan dengan ikhlas gitu. Seperti itu. Wah mantap. Kalau itu saya mau nanya dong Kak, apa sih Kak definisi dari advokasi ini? Oke, jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah melihat terkait advokasi itu lambangnya itu orang yang sedang memegang timbangan, timbangannya itu seimbang teman-teman, tetapi matanya itu tertutup dengan kain gitu. Misalnya salah satu lembaga advokasinya itu LBH ya teman-teman, LBH itu Lembaga Bantuan Hukum. Dimana apa sih maknanya? Nah maknanya gini teman-teman, orang yang sedang memegang timbangan dengan seimbang tersebut itu bisa diibaratin dengan orang yang menjaga keadilan teman-teman, dimana dia mempertahankan keadilan tersebut agar tetap didapatkan oleh semua orang, jadi bukan hanya didapatkan oleh beberapa golongan saja. Dan apa sih maknanya kenapa matanya itu tertutup oleh kain teman-teman? Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman melakukan advokasi, maka teman-teman itu banyak sekali cobaan yang akan datang menimpa teman-teman. Baik itu cobaan yang senang seperti teman-teman akan ditawarkan kekayaan, kekuasaan, jabatan, ataupun cobaan yang sekiranya menyengsarakan teman-teman. Misalnya ada yang menyerang teman-teman baik secara fisik, mental, ataupun menyerang orang-orang terdekat teman-teman. Nah mungkin dari simbol tersebut itu gambaran advokasi secara umum. Tapi jika kita melihat advokasi dari segi etimologis atau segi bahasa, nah advokasi ini berasal dari bahasa Belanda teman-teman, yaitu advokat atau advocature yang berarti pembelaan. Nah advokasi juga tidak hanya berasal dari bahasa Belanda teman-teman, sama halnya kayak sejarah ya teman-teman, yang mana berasal dari bahasanya banyak gitu, ada dari bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Nah advokasi juga sama teman-teman, advokasi selain dari berasal dari bahasa Belanda juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu to advocate, yang mana intinya itu to defend, to promote, dan to change. Jadi jika kita korelasikan antara definisi advokasi bahasa Belanda dengan bahasa Inggris ya teman-teman, maka akan menghasilkan sebuah definisi baru, yaitu bahwa advokasi merupakan upaya sistematis untuk melakukan pembelaan, penyokong atau dukungan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan atau tertimpa musibah guna melakukan perubahan yang baik gitu. Terus teman-teman juga perlu ketahui nih, jika itu advokasi secara umum ya. Nah ternyata kalau misalnya advokasi dalam ruang lingkup kampus ini mempunyai fungsinya tersendiri teman-teman, yang mana kita menyebutnya itu ada fungsi 3P. Nah yang pertama itu ada pelayanan, yang kedua itu ada pengaduan, yang ketiga itu ada pembelaan. Nah maksud dari pelayanan di sini teman-teman, jadi advokasi ini bertugas melayani teman-teman mahasiswa dalam hal administrasi,
ataupun akademik ataupun non akademik. Nah, misalnya kalau administrasi ini bentuknya itu ketika teman-teman ingin mengajukan pembuatan surat keterangan mahasiswa, maka teman-teman bisa tuh berkomunikasi atau menghubungi advokasi prodinya sendiri. Nanti teman-teman advokasi akan membantu teman-teman untuk mengurusnya. Nah, misalnya kalau akademik contohnya advokasi ini sebagai informan bagi teman-teman penghubung antara mahasiswa dengan dosen, di mana teman-teman semua pastinya nanti akan mendapatkan KRS yang mana teman-teman akan pelajari KRS tersebut selama 1 semester. Nah, itu KRS itu akan diberikan oleh teman-teman advokasi gitu kepada teman-teman mahasiswa. Nah, kalau misalnya terkait non akademik, pasti teman-teman pernah merasakan gitu bahwa ada anak-anak advokasi prodi teman-teman yang meng-share informasi terkait beasiswa. Nah, itu salah satu pelayanan dalam bentuk non akademik. Kemudian kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu pengaduan ya teman-teman. Biasanya teman-teman mahasiswa di sini melakukan pengaduan kepada teman-teman advokasi, seperti misalnya tidak bisa membayar UKT, ataupun ketika mengisi KRS sudah melewati deadline yang telah ditentukan gitu. Nah, setelah pengaduan-pengaduan tersebut, sebenarnya fungsi pengaduan dengan fungsi pembelaan ini memiliki korelasi teman-teman. Jadi setelah mendapatkan pengaduan tersebut, kita masuk ke dalam fungsi pembelaan, di mana advokasi melakukan aksi gitu dalam mendampingi teman-teman untuk membantu teman-teman semua membukakan akses KRS gitu, di mana advokasi nantinya akan menghubungi teman-teman baik itu ke Pustikom untuk dibantu untuk mengurusi pembukaan KRS ataupun perpanjangan masa pembayaran UKT dan sebagainya. Kurang lebih gitu teman-teman terkait definisi advokasi dalam ruang lingkup umum ataupun kampus. Jadi seperti itu. Keren banget ya teman-teman, tadi kita udah ngedengerin nih penjelasan Kak Fahrul tentang pengertian dari advokasi mahasiswa itu. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, apa sih urgensi dari Adsoma itu? Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa advokasi itu sangat penting ya teman-teman buat diketahui atau dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Kenapa? Di sini saya merangkumnya menjadi 4 ya teman. 4 alasan kenapa kita harus mempelajari advokasi gitu. Kenapa kita harus wajib mengetahui advokasi. Dimana urgensi yang pertama itu justice for all teman-teman. Dimana teman-teman pasti tahu keadilan itu harus didapatkan oleh semua masyarakat gitu, tidak hanya beberapa golongan saja. Sebagaimana yang dikatakan filsuf Aristoteles, dia mengemukakan konsep keadilan bahwa keadilan itu dimana semua orang itu mendapatkan haknya di muka umum gitu, baik itu hak untuk berpendapat ataupun hak-hak lainnya teman-teman. Nah, selain itu Aristoteles juga melanjutkan konsep keadilan ini, di mana beliau itu menjelaskan bahwa setiap orang itu sama, di mana kalau ketika melakukan kesalahan itu harus dihukum tanpa harus melihat jasa-jasanya. Misalnya teman-teman, ketika ada artis menabrak rakyat kecil, nah seharusnya itu dihukum teman-teman, jangan dilindungi gitu. Walaupun mereka telah menghibur kita, tapi kalau mereka bersalah ya harus dihukum. Ataupun misalnya ketika DPR ya ataupun menteri-menteri melakukan korupsi, nah itu seharusnya dihukum teman-teman, jangan dipotong masa tahanannya. Jadi harus benar-benar dihukum, karena setiap orang itu harus dihukum tanpa harus melihat jasa-jasanya, sebagaimana yang dikatakan Aristoteles. Nah, urgensi yang kedua teman-teman, teman-teman pasti merasakan gitu, dimana bersuara berujung penjara. Nah, kenapa? Karena sekarang ini kita ketika ingin mengemukakan pendapat, maka kita selalu dibentrokan dengan undang-undang ITE gitu, dimana di dalam undang-undang ITE ini terdapat pasal salah satunya tidak boleh melakukan pencemaran nama baik. Padahal sebenarnya teman-teman, ketika kita menyampaikan aspirasi kita di media sosial ataupun di ruang umum terbuka, nah sebenarnya itu kita tidak bermaksud untuk mencemari nama baik, kita hanya sekadar menyampaikan aspirasi dan kritik kita untuk kedepannya kehidupan itu menjadi lebih baik gitu. Tapi kenapa kita selalu dibentrokan ketika kita mengkritik selalu berujung penjara gitu? Oleh karena itu teman-teman, padahal ketika kita berpendapat itu seharusnya kita dilindungi sama Undang-Undang Dasar 1945, di mana sudah jelas di dalam pasal 28E ayat 2 dan ayat 3 ya teman-teman, di mana pada ayat 2-nya itu menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas meyakini kepercayaan, kemudian menyatakan sikap dan pikirannya sesuai hati nuraninya. Nah, kemudian pada ayat 3 teman-teman, di mana di situ dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Nah, hal itu sudah jelas teman-teman, bahwa ketika kita menyampaikan atau menyatakan sikap dan pikiran kita sesuai dengan hati nurani, seharusnya jangan dilarang. Kemudian ketika kita melakukan aksi, seharusnya juga jangan
tindak dengan represi gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke jadi karena alasan-alasan tersebut makanya diperlukan advokasi teman-teman, agar ketika kita bersuara kita tidak dipenjara gitu teman-teman. Jadi ketika advokasi menyampaikan semacam informasi-informasi atau kritik-kritik itu, pastinya advokasi itu menyiapkan data-data terbaik teman-teman untuk menghindari berbuntut penjara tersebut. Nah, urgensi yang ketiga teman-teman yaitu aksi berujung represi. Nah, teman-teman pasti tahu nih, banyak masyarakat yang saat ini mulai ragu gitu untuk mengkritik atau untuk bersuara. Kenapa? Karena undang-undang ITE tadi teman-teman. Makanya di sini teman-teman mahasiswa itu mewakili suara masyarakat gitu untuk turun ke jalan melakukan aksi. Seperti itu ya. Jadi, tapi sayangnya gini teman-teman, ketika mahasiswa itu melakukan aksi, banyak sekali kita dibenturkan dengan aparat di mana kita mendapatkan perlakuan-perlakuan represi. Misalnya seperti pemukulan, gas air mata, ataupun penangkapan secara paksa gitu. Padahal kita hanya sekedar menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, di sini peran lembaga advokasi itu sangat penting teman-teman. Makanya ketika kita mengadakan aksi, kita memerlukan atau bekerja sama dengan lembaga advokasi yaitu LBH. Di mana ketika kita tertangkap ya ataupun ditangkap secara paksa, kita mendapatkan bantuan dari LBH gitu untuk dibebaskan. Nah, urgensi yang keempat apa tuh? Nah, urgensi yang keempat ini yaitu perlu adanya fasilitator dan transformator teman-teman dalam merubah kebijakan yang tidak sesuai. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa saat ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, mulai dari KPK yang mulai dilemahkan ya teman-teman, yang sebelumnya KPK itu lembaga independen, tapi nyatanya sekarang KPK itu dalam kontrol pemerintah teman-teman. Itu kan sudah tidak independen lagi ya. Istilahnya bagaimana KPK mau mengurus korupsi pemerintah jika mereka itu berada di kontrol pemerintah. Seperti itu teman-teman. Oleh karena itu perlu adanya lembaga advokasi yang mana memperjuangkan hak-hak lembaga-lembaga independen gitu, agar tetap berada dalam keindependenannya itu dan tidak ada campur tangan pemerintah gitu. Seperti itu teman-teman untuk urgensinya. Wah, mantap banget. Untuk urgensi dan definisi sudah dijelaskan secara detail dan bagus banget ya teman-teman. Kalau gitu saya mau nanya nih ke kakak, teknik advokasi itu seperti apa ya kak? Oke, berbicara teknik advokasi sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi di sini saya menjelaskan teknik advokasi yang biasanya digunain sama teman-teman mahasiswa, di mana ada 3 teknik advokasi yang sering dilakukan teman-teman. Yang pertama itu ada lobbying, di mana teknik lobbying ini maksudnya itu teknik mempengaruhi orang lain dengan pendekatan personal. Nah, misalnya ketika teman-teman itu ingin mengubah atau ingin protes gitu, kenapa yang diterima bantuan UKT itu hanya beberapa saja, kenapa banyak banget yang ditolak gitu. Nah, akhirnya teman-teman melakukan teknik lobbying gitu, di mana teman-teman berusaha mempengaruhi birokrat untuk berusaha menerima orang-orang yang ketolak itu teman-teman, dengan tentunya memaparkan data yang jelas bahwa sebenarnya mereka ini membutuhkan Bu, seperti itu. Nah, ketika teknik lobbying ini gagal, maka teman-teman bisa masuk ke teknik berikutnya yaitu negosiasi, di mana teman-teman mencoba negosiasi bagaimana caranya walaupun tidak semuanya itu terpenuhi. Misalnya ada 15 orang yang ketolak. Nah, walaupun tidak semua 15 orang ketolak itu menjadi tiba-tiba keterima, setidaknya teman-teman harus memperjuangkan seminimalnya 10 atau enggak 5 orang menggunakan teknik negosiasi teman-teman. Tentunya dengan menggali informasi atau mencari data lebih lanjut teman-teman untuk mendukung argumen teman-teman ketika melakukan negosiasi kepada pihak birokrasi. Seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga, teman-teman bisa melakukan teknik dialog terbuka, di mana teknik ini pernah digunakan ketika di UNJ ini pernah ada aksi keringanan UKT semester 113 ya teman-teman, di mana pada saat itu kita berdialog terbuka dengan Bapak Rektorat, Bapak UR dan staf-stafnya, di mana kita duduk di lapangan berbincang-bincang untuk menyuarakan aspirasi kita kenapa pada saat pandemi ini tidak ada keringanan UKT gitu. Sehingga akibat dialog terbuka itu, setelah dialog terbuka itu turunlah SK yang akhirnya kita bisa rasakan ada keringanan UKT seperti pembebasan UKT, pengurangan UKT, potongan UKT 50%, pengangsuran ataupun perubahan golongan seperti itu. Terus selain tekniknya juga teman-teman juga perlu tahu nih, ada langkah-langkah tersendiri teman-teman saat kita melakukan advokasi ya,
Dimana teman-teman harus tahu mulai langkah awalnya itu apa, langkah akhirnya itu bagaimana. Nah, langkah awalnya itu teman-teman harus bisa membentuk tim, teman-teman. Dimana ketika teman-teman membentuk tim itu, maka teman-teman bisa melakukan spesialisasi dengan jelas. Misalnya ada yang bagian tim pengumpul data, ada bagian tim pengkaji isu masalah lebih dalam, ada bagian yang negosiator, ada bagian yang lobbying, seperti itu teman-teman. Gunanya membentuk tim. Nah, setelah teman-teman membentuk tim ini, teman-teman harus mengkaji permasalahannya itu lebih dalam gitu. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar mengetahui permasalahannya, tapi teman-teman juga harus mengkaji permasalahannya itu lebih dalam. Jadi biar teman-teman memahami dengan jelas apa sih yang sekiranya kita perjuangkan. Nah, setelah itu kita bisa baru menyusun strategi dan sasaran yang ingin kita capai gitu. Sekiranya apa aja sih goals yang pengen kita perjuangkan di dalam gerakan tersebut. Terus strateginya bagaimana nih untuk mencapai goals tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa mulai menggali data, mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Dimana ketika teman-teman memiliki data yang banyak, maka apa yang teman-teman akan sampaikan itu semakin objektif, tidak bersifat subjektif ya. Oke, selain itu juga setelah mengumpulkan data, menggali data, teman-teman juga mulai bisa mencari pendukung. Dimana semakin banyak pendukung itu katanya itu kan masa kan bisa mempengaruhi opini publik. Jadi itu gunanya mencari pendukung sebanyak-banyaknya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi tahap selanjutnya setelah mencari pendukung, teman-teman juga harus bersosialisasi nih tentang isu apa sih yang sekiranya kita bahas ini kepada teman-teman lainnya. Jadi sekiranya tidak hanya tim intinya saja yang mengetahui, tapi orang-orang yang mensupport kita juga tahu gitu apa yang dipermasalahkan. Jangan sampai ketika kita turun aksi cuman beberapa doang yang tahu permasalahannya. Jangan hanya sekadar ikut-ikutan gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar disosialisasikan ke seluruh masa kita gitu. Nah, setelah disosialisasikan, maka terbentuklah pemadanan atau penyatuan suara gitu dalam bentuk konsolidasi untuk memperjelas lebih lanjut gitu terkait H-1 sebelum kita melakukan gerakan aksi gitu, ataupun H-2 ataupun H-3, di mana kita perlu melakukan konsolidasi untuk memperdalam apa yang kita akan perjuangkan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus saat kemudian kita juga bisa tuh setelah udah perencanaannya matang, kita bisa langsung melakukan gerakan aksi gitu, dimana kita harus bisa mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Maksudnya dalam arti pas hari H itu jangan sampai massa kita sebelumnya banyak, tetapi pas hari H yang datang cuma beberapa doang. Kita harus bisa memastikan bahwa yang turun itu juga banyak gitu, biar nanti juga kita bisa menekan birokrasi, biar supaya goals-goals yang telah kita susun atau rencanakan itu bisa dicapai gitu. Nah, setelah aksi tersebut perlu adanya evaluasi juga teman-teman. Jadi supaya ketika kita melakukan aksi ke depannya, kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di aksi sebelumnya. Kurang lebih itu teknik dan langkah-langkah yang harus kita pahami teman-teman ketika kita ingin melakukan advokasi seperti itu. Tadi Kak Farul sudah menjelaskan ya, dan penjelasannya itu sangat mudah dipahami. Jadi untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk menulis materinya ya dan dipahami, karena ini materi sangat bermanfaat banget nih untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, selanjutnya Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya mau nanya nih, dari Kak Farul sendiri ada nggak sih keterkaitan antara kepekaan lingkungan dengan lembaga advokasi? Kalau ada, boleh dong Kak jelasin ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, jadi gini ya, keterkaitan antara kepekaan lingkungan dengan lembaga advokasi pastinya ada ya. Kenapa? Karena kan kalau kita bedah dari kata, kepekaan itu kan kata dasarnya peka ya, dimana peka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti mudah merasa. Ketika kita mudah merasa itu kita akan mudah bergerak. Nah, misalnya gini teman-teman, ketika teman-teman contoh isunya itu isu eksternal kemarin ya, ketika kita turun aksi memperjuangkan di mana KPK mulai melemah. Nah, itu kan pastinya sebelumnya itu ada keresahan-keresahan tersendiri teman-teman yang muncul dari kepekaan teman-teman semua terhadap lingkungan, di mana teman-teman itu menyadari gitu, ada yang tidak beres nih dengan KPK. Kenapa ada 56 orang pegawai tidak lulus TWK, dan kenapa juga harus ada kenapa juga KPK itu harus ada di bawah kontrol pemerintah gitu. Padahal KPK itu sebelumnya lembaga independen. Dan juga pada saat teman-teman KPK itu menuruti pemerintah dan mengikuti TWK, kenapa harus ada 56 orang-orang yang ahli yang mengurusi kasus penting itu justru malah tidak lolos TWK gitu. Dan akhirnya berujung pemecatan kan ya. Makanya kita melakukan aksi, di mana pasca aksi juga timbul keanehan teman-teman, di mana ada muncul statement bahwa
ke-56 teman-teman KPK itu dipindahkan ke ASN Polri gitu. Jadi apa hubungannya gitu dari KPK kenapa ke Polri gitu? Kenapa nggak dipindahkan ke KPK lagi gitu? Pasti ada keanehan. Nah, karena teman-teman merasa keanehan, karena teman-teman merasa ada yang tidak beres, maka teman-teman bergerak nih untuk menyelesaikan keanehan-keanehan tersebut. Sehingga teman-teman maka turunlah ke aksi ataupun berkomentar di sosial media untuk mempengaruhi opini publik, untuk bersama-sama mengkritisi nih sebenarnya apa yang terjadi sih dengan KPK ini. Nah, setelah itu teman-teman juga memerlukan bantuan advokasi. Nah, ini ada keterkaitannya teman-teman. Ketika teman-teman tidak melibatkan advokasi, misalnya ketika teman-teman turun aksi seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, maka teman-teman itu akan mudah direpresi gitu. Ibaratnya ketika teman-teman ditangkap, teman-teman itu tidak ada orang khusus yang membela gitu. Kalau seandainya teman-teman tidak melibatkan advokasi. Nah, kalau teman-teman melibatkan advokasi seperti lembaga LBH, maka teman-teman akan dengan mudah gitu dibantu dengan LBH yang tentunya LBH lebih punya banyak data ya teman-teman dibandingkan mahasiswa. Karena emang tugasnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu lebih mudah mengeluarkan pendapat gitu, lebih mudah menyampaikan keresahan teman-teman, lebih mudah bergerak gitu. Jadi itu hubungannya teman-teman antara kepekaan lingkungan dengan juga advokasi. Nah, misalnya kalau kita kaitkan dengan isu internal kampus, di mana pada saat itu kita melakukan aksi meminta keringanan UKT di semester 113. Nah, sebenarnya aksi itu tidak akan terwujud teman-teman ketika teman-teman itu tidak mengalami keresahan, ketika teman-teman itu tidak peka terhadap lingkungan, di mana pada saat itu teman-teman mahasiswa peka gitu. Mengapa pada saat pandemi seperti ini teman-teman tidak merasakan fasilitas apapun, tetapi teman-teman harus membayar full UKT, itu kan pasti sangat rugi gitu. Teman-teman resah, teman-teman sehingga keresahan tersebut teman-teman bergerak gitu, membentuk sebuah aliansi pada saat itu di mana nama aliansinya itu GERAM ya teman-teman. Nah, ketika membentuk GERAM itu salah satu elemen pentingnya itu advokasi teman-teman, di mana teman-teman advokasi ini mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk nantinya sebagai bahan negosiasi kepada birokrasi gitu, agar sasaran dan goals yang telah kita susun, yang telah kita sepakati bersama-sama dapat tercapai. Seperti itu kurang lebih hubungan antara kepekaan lingkungan dengan juga lembaga advokasi. Jadi saling berkaitan ya teman-teman. Wah, keren banget nih teman-teman pembahasannya. Kita jadi lebih tahu tentang apa sih advokasi itu. Buat teman-teman jangan lupa ya dicatat dan disimak baik-baik videonya, karena video ini mengenalkan kita tentang advokasi yang lebih baik dan lebih detail. Betul banget nih Kak, karena materi ini tuh penting banget ya Kak buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi teman-teman juga bisa tahu lebih dalam nih mengenai apa sih itu manajemen advokasi. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Kak Fahrul buat penjelasannya. Untuk Kak Fahrul ada kesan dan pesan gak sih buat Maba 2021 terutama tentang advokasi ini biar mereka lebih memahami gitu Kak? Oke, mungkin pesan dan kesannya ya buat teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021, semoga apa yang tadi telah disampaikan itu tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan teman-teman semua gitu, tetapi teman-teman itu bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu, bisa mempraktikannya. Dan juga bagi teman-teman mahasiswa angkatan 2021, sekiranya ada kesulitan ataupun membutuhkan bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada kakak-kakak advokasinya ya. Jadi nanti biar masalah kalian bisa dibantu gitu, jangan dihadapinya, kalian jangan memendam masalah sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa sharing-sharing aja ke kakak-kakak advokasinya. Mungkin itu aja kali. Oke kalau gitu pembahasan kita sudah cukup sampai sini. Sebelum kita tutup, mari kita semacam menyanyikan nyanyi gitu ya. Kalau saya bilang PIPS, jawabnya Jaya, Jaya. Oke, ayo 1, 2, 3. PIPS, Jaya, Jaya.